Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar Persib akui susah payah kalahkan Persita. Pelatih berkebangsaan Kroasia Bojan Hodak mengungkapkan Persita Tangerang tampil sangat defensif serta terorganisir, dan hal ini sudah ia prediksi sebelum laga dimulai. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengungkapkan Persita Tangerang tampil sangat defensif dan susah dijebol. Saya sudah memperkirakan ini akan menjadi pertandingan sulit. Persita adalah tim yang bertahan dengan 10 pemain. Semua pemain mereka berlari, melakukan tackle, sehingga mereka tidak kebobolan banyak gol. Mereka sangat kompak dan terorganisir secara defensif, kata Bojan Hodak menjelaskan. Meskipun begitu, Bojan cukup puas dengan 3 poin yang didapatkan Persib Bandung di tengah jadwal padat yang harus dijalani skuad Pangeran Biru pada bulan Ramadan. Respon Persita usai gol dianulir wasit lawan Persib jujur janggal. Persita Tangerang hampir saja membuyarkan kemenangan Persib Bandung di kandangnya. Namun wasit Chandra asal Padang, Sumatera Barat menggagalkannya. Pada menit ke-81, Persita mendapatkan tendangan sudut. Pablo Ganet mengirimkan bola matang ke kotak penalti Persib yang ditanduk Matheus Silva. Namun sesaat sebelum Matheus Silva menyambar bola, wasit justru meniup peluit dan menunjuk ke arah wasit keempat. Dia tidak mengesahkan gol tim berjuluk Pandekar Cisadane itu. Keputusan wasit mendapatkan protes keras dari pemain hingga ofisial Persita. Pendekar Cisadane bingung mengapa Chandra meniup peluit ketika sepak pojok telah diambil. Namun wasit tidak bergeming, Chandra tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Komplain Persita berakhir sia-sia. Kejadian itu diunggah ulang oleh akun Instagram Indosiar Sport pada Kamis 22 Februari yang mendapatkan respon dari akun ofisial Persita. Jujur janggal, tulis akun Instagram Persita. Tak hanya akun Persita, tetapi banyak netizen akhirnya mengecek insiden gol tersebut dan juga mengecamnya. Bahkan ada yang menyebut ini sebagian settingan dari Papa. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Selamat tinggal, Tom Hai cabut, Kurzawa hilang tanpa kabar. Nama Tom Hai dan Levin Kurzawa menghilang dalam skuad Persib Bandung ketika meladeni Persita Tangerang dalam pekan ke-22 BRI Super League. Tanpa Tom Hai dan Kurzawa, Persib masih bisa menang 1-0 atas Persita di Stadion GBLA. Padahal Tom Hai dan Kurzawa masih bermain untuk Persib pada 4 hari sebelumnya kala mengalahkan Racamburi 1-0 dalam leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2. Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan penjelasan mengenai absennya Tom Hai. Dia menyebut gelandang naturalisasi timnas Indonesia itu tidak dapat tampil karena alasan keluarga. Tom Hai punya satu urusan keluarga, tapi itu bukan hal yang buruk, kamu akan tahu, ujar Bojan Hodak. Namun batang hidung Kurzawa yang tidak terlihat menjadi misteri, sebab nihil penjelasan dari Bojan Hodak mengenai keadaan mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut. Sain Patinama pulang ke tanah leluhur Persija versus Malut. Menurut Sain Patinama, ia merasa emosional sekaligus penuh semangat bermain di Maluku. Pemain timnas Indonesia itu senang bisa datang ke Maluku yang mempunyai arti khusus dalam hidupnya. Pemain naturalisasi asal Belanda itu menyebut Maluku bukan sekedar tempat pertandingan saja, tetapi seperti rumah sendiri. Perlu diketahui, ayah kandung Sain Patinama bernama Hendry Patinama. Dia adalah seorang pria keturunan Maluku, tepatnya berasal dari Pulau Haruku, Maluku Tengah. Ayah Saine lahir dan besar di Semarang, Jawa Tengah sebelum pindah ke Belanda. Kini, ayah Saine Patinama sudah meninggal. Saine Patinama datang ke Maluku bersama Persija untuk menghadapi Malut United pada pertandingan pekan ke-23 Super League yang digelar di Stadion Gelora Kiraha Ternate, Maluku Utara pada Selasa 24 Februari mendatang. Gagal bantu Persija, Pena menyesal tak kalahkan Persib. Persita Tangerang gagal menghambat Persib Bandung. Carlos Peña tak bisa membantu mantan klubnya Persija. Andai Persita bisa menahan atau membungkam Persib, Persija akan diuntungkan dalam balapan juara. Persija saat ini mengoleksi 47 poin tetapi telah bermain 1 laga lebih banyak. Carlos Peña usai pertandingan tampak tak mempersoalkan gol
yang tak disahkan oleh wasit. Sangat disayangkan kami tidak bisa pulang dari sini setidaknya dengan 1 poin sesalnya. Karena menurut saya para pemain dan tim saya pantas mendapatkannya, jelas Carlos Peña. Persita sendiri kini tertahan di peringkat ke-6 dengan 35 poin. Jika 4 besar Super League bisa mendapatkan tiket Asia atau Asia Tenggara, Persita masih berpeluang mengejarnya. Masa bulan madu Tavares dan Persebaya berakhir. Perseba Surabaya lagi-lagi harus terpeleset oleh tim yang peringkatnya berada di bawah mereka. Setelah kalah dari Bayangkara Presisi FC akhir pekan kemarin, Green Force dilibas 3-1 oleh tuan rumah Persijap Jepara. Kekalahan ini merugikan Persebaya karena kembali gagal memperpendek jarak dengan tim-tim di atasnya agar bisa menembus papan atas. Dengan demikian mereka stagnan di posisi 5 klasemen sementara. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyayangkan banyak peluang yang diciptakan skuad asuhan anak asuhnya, tetapi gagal berujung gol. Bahkan banyak peluang tersebut tercipta di babak pertama. Kami memiliki 2-3 peluang di babak pertama, tapi sayangnya kami buruk dalam transisi defensif. Persijap bisa mencuri gol lewat transisi ofensif, ungkap Tavares seperti dikutip dari akun YouTube Persebaya. Kekalahan ini membuat banyak bonek mengkritik keras taktik Persebaya. Tak sedikit yang menilai Tavares hanya bermain long ball saja yang tidak efektif. Beberapa bonek juga menilai Tavares terlalu pragmatis, padahal Persijap adalah tim yang berkutat zona degradasi. Seharusnya Persebaya tampil dominan. Gimana guys, apakah masa bulan madu Tavares dan Persebaya telah berakhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Arema FC akan perpanjang kontrak Gustavo Almeida. Arema FC membuat gebrakan dengan memagari satu di antara pemainnya. Pemain yang dimaksud adalah Luis Gustavo, bek asing asal Brazil milik Arema FC yang tengah cedera. Arema FC dikabarkan OTW segera memberi perpanjangan kontrak untuk Luis Gustavo. Hal itu dilakukan Arema FC lantaran kontrak Luis Gustavo rampung di akhir musim 2025-2026. Arema FC tampaknya cukup puas dengan performa Luis Gustavo di musim ini. Sayang Luis Gustavo mengalami cedera sehingga tidak bisa didaftarkan Arema FC di putaran kedua. Arema FC disebut-sebut sudah mendekati Luis Gustavo buat membahas perpanjangan kontrak bek bernilai pasar 2,17 miliar tersebut. Dewa United bertekad tampil serius di AFC Challenge League. Persib Bandung tersingkir di babak AFC Champions League 2. Maung Bandung dihentikan wakil Thailand Ratchanburi FC di babak 16 besar ajang tersebut. Kondisi tersebut membuat Dewa United kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kancah Asia. Banten Warrior bertarung di AFC Challenge League 2025-2026. Dewa United akan berlaga di babak perempat final AFC Challenge League. Skuad asuhan Jan Oldiri Kering akan menghadapi tantangan dari tim Filipina Manila Tiger. Pelatih Dewa United Jan Oldiri Kering menegaskan tim asuhannya siap memberikan 100% kemampuan di AFC Challenge League 2025-2026. Dion Marcy jalani debut dengan Persib. Pemain berusia 20 tahun ini masuk pada menit ke-87 menggantikan Berguinho. Dion dipercaya mengisi posisi bek kanan Persib Bandung yang sebelumnya ditempati Kakang Rudianto. Meski turun pada akhir pertandingan, Dion mampu tampil apik dalam menjaga pertahanan Maung Bandung. Beberapa kali penggawa timnas Indonesia U23 mampu membaca arah serangan Persita. Keputusan pelatih Bojan Hodak menurunkan Dion Marcy pada laga tersebut bukan tanpa alasan. Bojan mengaku ingin memberikan kesempatan Dion beradaptasi dengan atmosfer di Liga Indonesia. PSS Sleman rebut puncak klasemen dari Persipura. PSS Sleman memetik kemenangan penting pada pekan ke-20 Pegadaian Championship. Super Elang Jawa menundukkan Persipura Jayapura dengan skor 2-0 di Stadion Maguwoharjo pada Sabtu 21 Februari malam. 2 gol PSS dicetak Gustavo Tokatins pada menit ke-45+5 dan Arda Alvareza di menit ke-69. Tuan rumah memang tampil mendominasi sepanjang laga dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Berkat kemenangan tersebut, tim asuhan Ansyari Lubis itu berhasil mengkudeta Persipura dari puncak klasemen sementara grup timur Pegadaian Championship.
Tim Elang Jawa kini mengoleksi 42 poin dari 20 pertandingan. PSS unggul 2 angka atas Persipura dan 5 poin dari Barito Putra yang membuntuti di papan atas. Persaingan menuju tiket promosi pun semakin panas. Kalah dari Dewa, pelatih Borneo FC terdengar ngamuk. Borneo FC Samarinda harus rela menelan kekalahan saat bertandang ke markas Dewa United. Laga pada pekan ke-22 BRI Super League itu, yang bermain di Indomie Arena Tangerang, dimenangkan oleh Dewa dengan skor 2-1. Bek Borneo FC Samarinda Komang Teguh sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-33. Namun hanya itu gol yang bisa dicetak Pesut Etam di sepanjang laga. Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes berbicara selepas laga. Pelatih asal Brasil itu masih percaya diri dengan skuadnya di BRI Super League musim ini. Sejak awal target kami adalah meraih sebanyak mungkin poin. Kami sempat meraih banyak kemenangan beruntun dan sekarang masih ada di papan atas, ujar Fabio Lefundes dalam sesi konferensi pers selepas laga. Namun ketika pelatih Dewa United yang sedang menjalani preskon, terdengar suara teriakan dari ruang lain yang diduga adalah suara Lefundes yang tengah marah-marah. Belum jelas marahnya karena apa. Wah.